Adriel Pradipta ya. Secara Ya, visual Pak. menarik ya. Visualnya menarik. Kemudian kreatif secara isi ini. Mengenai konten isinya. Kalau dilihat masih secara hierarki keterbacaan gitu ya. Kalau judul sih ketahuan, cuma judulnya masih kalah sama background. Jadi orang tidak bisa melihat judul, tapi secara color orang masih bisa melihat jelas. Tapi dari pesan-pesan yang disampaikan ini susah untuk dibaca pesannya ya. Informasinya padahal banyak, tapi susah untuk dibaca. Kemudian dari originalitasnya ini lumayan ya, originalitasnya cukup tinggi. Karena gaya-gaya seperti ini jarang sekali bisa ditiru. Nah, ini dari sisi originalitasnya cukup bagus. Nah, dari teknik desainnya kalau melihat goresan tangannya nih ya, cara kamu memadukan warna-warna itu luar biasa. Cara kamu memadukan warnanya sudah seperti anak desain beneran nih, ya. Tapi tinggal kontras antara mana background, mana foreground itu yang belum bisa dibedakan. Jadi itu yang menjadi kelemahannya. Namun dari sisi kesesuaian tema, kalau dari judulnya sih sudah mengekspresikan si temanya, tinggal kontennya aja. Terus kamu punya informasi jelas paling bawah, itu ya, itu yang paling bawah itu membantu sekali, cuman secara ukuran kurang besar, padahal itu bagus untuk kesesuaian isinya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Adriel Pradipta. Mungkin selanjutnya Ibu Lalitia, silakan. Oke, terima kasih Pak. Saya juga sependapat kalau dari segi eye catching ya, kalau misalnya dijejerin nih, ini eye catching sih. Warnanya menarik, berani, dan cukup eksploratif. Sebenarnya dari sananya bagus. Terus dari segi komposisi, peletakan si visual ini di tengah-tengahnya juga udah enak dilihat. Cuman saya juga setuju di masalah tentang readability-nya. Jadi susah ngebaca yang sebelah kiri atas tuh tulisannya wash hand, tapi ya. Karena saking warna-warninya beberapa tuh ada yang kontrasnya nggak sesuai gitu. Tapi kalau dari segi style dan originalitasnya ini emang bagus. Cuman paling kalau dari kriteria yang ada tuh yang kurang cuman masalah keterbacaan sih, masalah keterbacaannya. Jadi karena keterbacaannya bermasalah, pesannya juga jadi mungkin agak terhambat gitu. Untungnya di bawah tuh masih ada tuh yang diketik dengan typeface yang terbaca dengan jelas. Jadi cukup masih ada penyampaiannya. Tapi kalau untuk ukuran lomba poster anak SMA ini lebih bagus dari beberapa mahasiswa di kelas saya malah. Jadi ini sebenarnya bagus sih untuk permulaan. Secara visual bagus, tinggal menaikkan teknik desainnya. Mungkin Ibu Agatha. Oh iya, terima kasih. Maaf tadi saya sempat keputus. Ini kalau punyanya Adriel ini sebenarnya komposisi warnanya bagus. Fontnya cuman kalau untuk tentang COVID ini justru malah sebaliknya, karena pertama-tama yang dilihat pasti never limit yourself gitu. Dari awal pasti itu. Kayaknya sih kalau menurut saya dari kreativitas sudah bagus. Isinya sih kalau menurut saya mesti dipertimbangkan tentang fokus tulisannya. Originalitas saya yakin sih ini karyanya karya original, walaupun beberapa stylenya mirip kayak street art, kayak beberapa sih pasti ada terinspirasi dari beberapa style. Teknik desainnya saya yakin pasti
ilustrasi lah ya ini pasti. Terus kesesuaian dengan temanya mungkin ya itu tadi pesannya perlu dipikirkan lagi. Itu aja sih kalau dari saya. Itu Yuka dari Semak 5 Penabur. Yuka ya, oke. Yuka itu kreativitasnya secara menampilkan kreativitasnya oke nih ya. Kamu bisa bermain tipografi yang berbeda gitu ya. Kemudian stylenya style yang sedang lagi hit sekarang gitu ya. Gaming gitu ya. Nah, menarik sebenarnya secara desain. Cuman problemnya sama tone warna antara background foreground-nya masih kurang kuat. Nah, tapi dari sisi originalitas karena memang ini mirip banget dengan yang ada di apps, di games gitu ya, itu memang agak-agak kurang. Tapi secara look like, desainnya ini bagus sekali. Kemudian sebenarnya isinya itu menarik karena menggunakan tampilan fitur yang biasa kita lihat di aplikasi smartphone gitu ya. Cuman kurang terbaca dengan baik karena mungkin sudut pandangnya yang agak perspektifnya terlalu ekstrim. Ya, perspektifnya mungkin yang membuat tidak terbaca dari isinya. Tapi dari teknik desain ini lumayan nih kelas SMA ya teknik desainnya. Kamu bisa bermain glowing gitu ya. Anak kuliahan aja ini agak kesulitan ketika dia harus bermain dengan transparansi gini gitu ya. Nah, kesesuaian temanya ini cukup menarik. It's time for a change-nya gitu ya. Kemudian kamu bisa ada persuasi are you prepare-nya itu persuasif banget. Ini menarik. Jadi kelebihan dari kamu itu adalah dari sisi kreativitasnya ya Yuka ya. Memadukan apa yang lagi tren dengan yang tema sekarang. Oke, itu dari saya mungkin. Selanjutnya dari Dewan Juri yang lain, silakan. Ya, Yuka, kalau dari saya sih, saya malah melihat yang menonjol itu kerangka berpikirnya. Jadi dari isinya, kalau baca konsepnya itu menarik gitu, bahwa waktunya untuk upgrade gitu, untuk penyesuaian ke ini yang baru. Cuman kalau saya cuman ngeliat si poster ini tanpa ngebaca konsep, mungkin saya masih rada-rada perlu loading. Ini maksud pesannya apa ya gitu. Nah terus mungkin kalau dari segi teknik desain lagi-lagi ini masih mengalahkan teknik desain beberapa mahasiswa saya di kelas gitu ya untuk ukuran SMA. Ini udah wow. Terus yang membuat sulit menerima pesannya adalah satu, korelasinya antara gambar yang dikasih sama satu lagi readability-nya juga. Jadi yang di sebelah kanan tuh yang preparation complete itu susah dibaca sih, tulisannya tuh susah dibaca. Mungkin karena juga sudut pandang ininya ekstrim banget dia, perspektif ke senternya. Jadi mungkin itu juga yang bikin agak susah dibaca. Tapi selain itu semuanya sih teknik bagus, terus kesesuaian dengan tema juga masih sesuai, konsep juga kuat. Jadi menurut saya selain karena masalah readability-nya ini oke. Silakan Ibu Ata. Terima kasih. Ini Yuka, ini science fiction banget ya kayaknya temanya. Cuman yang bikin ya saya juga setuju dengan Pak Erwin dan Bu Lalitia di sini kayaknya keterbacaan untuk keterangan di belakangnya do you want to bla 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 dan preparation complete-nya itu agak ekstrim si perspektifnya, dan fontnya juga kayaknya ukuran fontnya juga nggak kebaca. Terus kalau selebihnya kayaknya elemen visual yang nggak cocok sama science fiction tuh awan. Kayaknya sih mendingan kalau bisa sih jangan pakai awan. Terus penggunaan font yang are you prepare ini biasanya kalau desain sih agak dihindarin karena E-nya itu agak susah untuk dibaca. Nah, selebihnya sih kayaknya nggak ada masalah. Ilustrasinya juga bagus yang ada di depan, dan cewek yang di sini bilangnya alter ego ya. Ya, selebihnya sih nggak ada masalah. Terima kasih. Oke deh, langsung ke peserta ketiga aja.
Ada Lana dari SMA Don Bosco 1. Oke, Lana ya. Nah, ini desainnya desain games yang sekarang gitu ya. Lucu, Japanese style banget gitu ya. Nah, cuman ini dari sisi informasi, gambarnya itu kayak sebuah storytelling gitu ya. Tapi orang nggak memahami dia apa yang akan ditampilkan nih secara isi konten ya. Nah, gambarnya menarik, gambarnya sebenarnya ya. Eye catching, background sama foreground udah mulai kontras. Tapi orang tidak bisa membaca pesan-pesannya. Karena ini mirip sebuah komik dia kayak storytelling. Jadi ini kayak bercerita tapi pesannya nggak kelihatan. Nah, sedangkan teks di atas yang New Habits TSF-nya itu kurang kuat. Kurang kelihatan gitu ya. Nah, dari sisi originalitas juga ini kayaknya karakter-karakter manga yang sudah banyak sekali ditampilkan gitu ya. Si originalitasnya. Nah, korelasinya lebih kuat ada di pesan teksnya. Ya, tapi teknik desainnya kalau ini benar-benar di digital imaging sendiri luar biasa secara teknik ya, bisa menampilkan background sama figur yang sangat kuat dengan karakter yang ada lipatan kainnya, tekstur kursinya kelihatan banget dari kulit gitu ya. Itu secara teknik desain sih ini memang sudah rata-rata penguasaan anak kuliahan nih gitu ya. Itu dari saya. Silakan yang lain silakan. Kalau dari saya sih yang dipermasalahin tuh benar, saya setuju sama Pak Erwin ya, dari segi gambar sih bagus, terus dari segi detail di dalamnya itu jelas, terus secara anatomi dan lain sebagainya ini juga ya udah gitu, nggak ada masalah. Tapi pesannya itu nggak tertulis karena kan ada kesesuaian tema gitu ya, menampilkan cara-cara yang diterapin dalam new normal ini gitu. Ya di gambarnya sih ada, tapi ajakannya itu yang tidak terlihat. Tapi kalau dari segi skill menggambar, skill ngolah storytelling di sini itu bagus banget. Sama paling yang agak saya gemes ngelihatnya tuh tulisan New Habits di atas itu sih. Kontras antara background pink pastelnya sama warna putih itu susah untuk dilihat. Itu paling dari saya itu aja. Silakan Ibu Ota. Oke, terima kasih. Nah, kalau Lana ini kayaknya ada beberapa orang yang gini, dia mungkin jago di layout, tapi dia nggak jago di ilustrasi. Nah, kalau Lana ini saya rasa kuat di ilustrasinya. Kalau bisa sih stylenya mungkin dikembangin lagi Lana, jadi jangan manga aja, mungkin eksplorasi di style lain. Cuman dalam hal ini untuk poster, ini lebih, saya lihat sih sepintas lebih mirip kayak poster film. Terus ya kayak cover buku juga Pak Erwin, terus kayak poster film gitu-gitu ya, memang benar ada ceritanya, cuman memang karena implisit kali ya, jadi nggak ditulis dengan jelas. Terus fontnya juga saya setuju sama Bu Lalitia, keterbacaan dan keteras warnanya kayak perlu diperhatikan. Terus sama kalau originalitas dan ide, mungkin karena dia bentuknya karakter itu atau karya orang, gambar bentuk orang, kayaknya perlu ada karakter khusus, style khusus kali ya. Kalau misalnya kamu lihat maskot beberapa maskot kan bisa jadi satu style khusus gitu di situ. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Kita ke Viola dari SMA Santa Ursula. Oke. Viola. Ya. Nah, Viola secara kreativitas ini sebenarnya gaya storytellingnya yang sebelumnya tadi hampir mirip dengan Viola ya. Viola terinspirasi dengan karakter-karakter atau figur-figur yang ada di film ataupun di komik gitu ya. Sebenarnya ketika dia memadukan itu kreativitasnya oke. Jadi orang nggak akan banyak berpikir. Biasanya kan ke sesuatu yang modern gitu ya, city landscape gitu.
dia tiba-tiba berani menampilkan sesuatu yang fantasi. Penggunaan tipografinya yang berkarakter itu juga mengesankan, serem banget ya, gitu ya. Ada karakter. Nah, pesannya ada banyak nih, bagus secara pesan. Cuman ukurannya yang kurang bisa credibility-nya rendah gitu ya. Kenapa? Karena tune-nya sama dengan background. Ya. Tune-nya hampir sama, jadi keterbacaan rendah. Sedangkan poster itu pesan itu harus benar-benar bisa terbaca dengan jelas, gitu ya. Nah, dari sisi originalitasnya, ini karakter-karakter yang Disney bikin, gitu ya. Tapi mungkin terinspirasi. Tapi kalau ini benar-benar karakter yang tidak meniru yang ada di Disney, ini keren banget. Jadi dia sudah bisa menciptakan satu karakter dengan jujur nih ya, secara anatomikal, ini butuh kuliah di seni rupa dan desain ini ya. Secara karakter mulai dari rambut, kepala sampai ke kaki itu anatominya tuh benar-benar kayak anak sekolah gambar gitu ya, sekolah visual. Saya dari tadi bengong, ini anak SMA bisa bikin ilustrasi seperti ini ya. Kita aja ngajarin 1 semester itu sampai seperti ini, luar biasa gitu ya. Dari sisi teknik desainnya ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Kesesuaiannya oke, dari judul sangat kuat. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan pada yang lain. Oke, kalau dari saya juga sama Pak. Apalagi kalau ngelihat video timelapse-nya Pak. Udah ya, ngeri ya. Kita jadiin timelapse-nya itu contoh buat anak kelas anatomi bisa. Ya. Nah, kalau dari segi posternya sendiri, saya setuju nih sama Pak Erwin. Pemilihan warna yang dipakai itu terlalu berdekatan, jadi susah bacanya. Sama kebetulan kayaknya font yang dipilih untuk yang kecil-kecilnya itu, nah kan saya sampai mincing-mincing nggak bisa baca. Ya karena itu, jadi agak sulit membaca si tulisan yang nggak tahu deh tuh fontnya berapa PT itu terlalu kecil untuk keterbacaan gitu. Tapi saya suka sama konsepnya yang mencoba menggabungkan semua hero-hero wanita ini kan kayak Tomb Raider gitu ya, di cross sama si Katniss, terus nggak tahu di cross sama siapa lagi gitu kayak, dan peletakan si elemen-elemen kayak tisunya, terus heat gun buat nembak kepala kita, tuh yang buat heat gun ya, bukan heat gun, bukan buat itu, termometernya. Terus Coming Soon itu yang menurut saya paling original dan menarik itu sih, vaksin Coming Soon yang ditaruh dalam bentuk arrow itu menurut saya konsepnya bagus banget gitu. Jadi tinggal mengimprove di bagian pewarnaan, udah jadi ini sih. Ata mungkin ada tambahan? Nambahin dikit sih. Sebenarnya saya suka ini sih, komposisi warnanya sama fokus yang diambil. Jadi di framing si karakternya, di framing sama ini tebing-tebingnya gitu. Cuman memang iya sih, ini karakternya Tomb Raider banget ini, Tomb Raider 2. Kalau saya browsing mirip banget. Kalau misalnya ditambahin sama karakter yang agak-agak mixing sama Indonesia punya, mungkin bisa seru sih. Lebih etnik ya ke kita, lebih etnik, dapat khasnya gitu ya. Terus udah gitu, fontnya sayang nih, fontnya nggak keluar. Ini sebenarnya kayaknya kalau misalnya dilihat dari frame yang ada di fontnya mau bikin agak-agak ini nih kayaknya science fiction, cuman kayaknya belum kena nih, karena gede kecil sama kan ini ukurannya sama semua nih boxnya. Kalau misalnya digede kecilin mungkin lebih menarik gitu. Itu sih dari saya, Vi. Punya dari Ignatius, dari SMA Kolose Canisius. Oke. Ignatius. Gila ini ya, jadi saya mengajar desain ini udah belasan tahun gitu ya. Ini kamu kayak lulusan sekolahan desain, sangat tertib, sangat Swiss gitu ya. Kalau gitu sebutnya gaya Swiss banget gitu ya. Kamu tuh sangat rapi, tertata, kemudian tahu yang namanya hierarki. Saya kaget karena emang kau tahu banget ya hierarki dalam visual gitu ya.
Terus kamu tahu fungsi dari clear space, ini sangat luar biasa. Secara kreativitas sih sebenarnya poster seperti ini banyak. Cuma secara teknik desain ini butuh ilmu desain, prinsip desain yang banyak nih ya. Ini yang kaget saya lihat, anak SMA bisa tertib ini, serapi ini, menampilkan satu pesan mulai dari ilustrasinya yang sangat simpel tapi menarik perhatian, penggunaan background dan foreground-nya yang kontrasnya sudah cukup. Kemudian ada yang namanya grid atau dalam layout itu ada grid system ya, jadi fondasi membangun desainnya. Sampai menempatkan identitas logonya pun sangat tertib gitu ya. Ini benar-benar Swiss style yang tidak semua anak sekelas SMA ini bisa buat. Kalau dari saya sih melihat secara informasi ini sangat clearness secara informasi ya, mana yang harus utama, dan kemudian secara teknik desain ini sudah tinggi banget ya. Orang mungkin melihatnya sekilas clear gitu ya, tapi ternyata fungsi clear sebagai empasis memunculkan ilustrasi teks itu keren banget ya. Menurut saya sih ini cukup representatif sebagai sebuah poster yang layak disebarkan ke umum. Itu sih. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Ya, saya juga sepakat sama Pak Erwin. Saya pas ngelihat poster ini juga, ya ampun, saya ngajarin anak saya bikin poster kok susah banget, tapi anak SMA bisa bikin yang begini. Kalau dari segi ini kayak konsepnya isometri ya, Swiss dan isometri gitu ya, benar-benar clean sih, saya setuju gitu. Dan yang bikin saya lebih ini lagi adalah pemahaman kamu untuk memanfaatkan typeface itu dari segi besar kecil dan dari segi ketabalan gitu. Jadi kamu bisa, yang tadi Pak Erwin bilang, bisa menentukan hierarki informasi yang harus disampaikan di sini gitu, tanpa membuat yang ngelihat itu overwhelmed. Terus pemilihan warnanya juga kalem, jadi nggak, kontrasnya tuh pas gitu. Karena kan kalau kita ngelihat di teori warna emang si biru sama merah ini kan dia berseberangan gitu ya. Jadi taruh mobil merah di situ di atas background biru tuh emang ya langsung menarik perhatian gitu. Jadi tujuannya tuh tercapai. Ini rapih banget sih. Rapih banget dari segi grid, dari segi ini rapih. Mungkin Ata. Terima kasih. Oke, Ignatius, ya halo, suaranya kedengaran kan ya? Tes. Oke, sip. Ignatius, ini saya ngelihatnya sih bagus, bersih, clean. Cuman menurut saya untuk render 3D-nya ini tuh kayaknya bayangannya salah jatuh. Jadi kalau mau dia tuh dari arah sebelah yang kita lihat. Jadi dia bayangannya jatuh agak ke belakang. Karena kalau enggak, yang di belakang si frame ini, yang di belakang si frame toko jatuhnya jelek, dia ada di belakang bendanya, dan itu lumayan mengganggu sih kalau buat saya, karena dia hampir kayak mirroring di jalan. Jadi jalannya kayak ada di belakang juga. Tapi kalau misalnya kamu taruh lightingnya di belakang mobil di arah atas, dia akan jatuhnya ke sebelah berlawanan sama apa yang kita lihat gitu. Atau sama sekali clean gitu. Terus udah gitu, saya juga setuju sama Pak Erwin dan Bu Lalitia. Hierarki visual, hierarki tulisannya itu dapat banget di sini. Komposisi warnanya juga nggak berlebihan, dan poin informasinya sih menurut saya yang benar-benar to the point. Jadi pakai masker, keep safe distance, physical isolate, sama don't group up gitu. Tadi saya hampir baca don't grow up sih sebenarnya. Sama. Iya. Jadi mungkin ya ada bahasa lain kali ya yang lebih ya, karena kita kan Inggrisnya rada-rada ya. Tapi ini bagus. Thank you. Ada Karen dari SMAK 6 Penabur. Oke. Karen ini secara warna sih mencuri perhatian banget ya. Kan tujuan utama poster itu buat mencuri perhatian gitu ya. Pertama, kedua dia berfungsi sebagai penyebar informasi. Ini kalau ditempel poster di jarak sekitar 7 meter, 5 meter itu sangat mencuri perhatian, orang pengen ngelihat lebih dekat. Nah, kemudian penempatan
judulnya sebagai informasi utamanya itu jelas, gitu ya. Nah, tapi ketika lihat visual rumah itu ada siluet rumah ya, itu kesannya seperti panah yang mengarah ke atas, bukan sebuah rumah, tapi kalau dilihat dari temanya stay at home-nya itu kan harusnya rumah. Nah, mungkin figur rumahnya ini harus diperkuat, gitu ya. Orang tidak salah mempersepsi bahwa ini panah yang harus kita melihat judul di atas tuh welcome new normal kan, gitu ya. Nah, tapi secara ilustrasi ini menarik, gitu ya. Kamu bisa bermain dengan hanya warna yang simple, gitu ya, sedikit glow, tapi bisa melihatkan berbagai macam aktivitas yang dinamis di dalam rumah, gitu ya, dengan warna-warna. Itu kan bahasa visual banget tuh ya, sangat dinamik, bisa bermain, masak, senam, gitu ya. Itu menarik sekali. Nah, namun dari sisi pesan tadi masih harus diperkuat lagi dengan banyak informasi secara teks, gitu ya. Oke, mungkin Ibu Lalitia bisa melanjutkan, silakan. Oke, ini saya buka dulu di ini. Oke, kalau dari segi ilustrasi sih saya appreciate ya. Kamu bisa menggambarkan aktivitas harian yang biasa kita kerjain tapi dilakukan dalam versi new normal gitu, dan kamu bisa ngerangkum itu dalam image yang ini cuma dalam 1, 2, 3 image kamu bisa menyampaikan pesan itu dengan baik gitu. Untuk masalah gambar nggak ada masalah, nggak ada ininya. Yang saya bingung adalah pesan sih sebenarnya, jadi lebih pesan ke ajakannya itu masih perlu di highlight kali ya, masih perlu ditambahkan gitu. Ini kan kayak rebuild, reinvent, resilient gitu. Nah itu mungkin sama pemakaian warnanya sih, pemakaian warna di tulisan di bagian atas yang dipilih dengan warna di keseluruhannya ini itu kayak berlomba-lomba. Jadi dia ada rumah yang pakai spektrum warna semuanya, terus dia ada warna yang juga representatif dari spektrum yang lebih solid itu, terus abis itu ada welcome new normal dengan warna yang juga nggak kalah mau minta perhatian gitu. Jadi mungkin di kemudian hari dicari yang mana nih hierarkinya yang mau diurutin duluan, terus itu yang ditonjolin gitu. Itu sih kalau dari saya, Ibu Agatha. Oke, kalau dari saya ini banyak ini ya, memang warnanya sih untuk beberapa, kan kalau misalnya kita bikin poster biasanya kita perhatiin juga si orang yang mau baca poster kita. Nah, kalau misalnya gambar ini menurut saya ya, ini juga menarik, tapi untuk poster dengan target mungkin lebih ke anak-anak kayaknya ya. Terus dia tuh, dan gambarnya juga mencolok, dan pesan yang mau ditampilkan tuh lebih cenderung ceria gitu kalau saya bilang. Terus cuman memang saya juga setuju kalau memang warnanya satu sama lain emang saling lomba-lombaan gitu. Terus dia itu tulisan yang di tengah yang stay at home itu kayaknya perlu diiniin lagi deh, perlu kontrasnya perlu diperhatiin gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, baik, terima kasih. Oke, ini selanjutnya dari Erik. Oke. Erik, secara kreativitas kamu bisa menampilkan satu tema yang menarik. Kalau yang lain bicaranya seputar rumah, berkumpul gitu ya, kamu bisa menanalogikan si virus COVID ini sebagai planet-planet yang menyebar di luar angkasa gitu ya. Kemudian menampilkan astronotnya gitu ya. Jadi imajinasinya tuh benar-benar muncul. Ini luar biasa gitu ya secara imajinasi. Tema utamanya kuat banget gitu ya, karena
proporsi antara visual dan teksnya itu sudah sesuai. Namun informasi detail yang di kiri kanan itu tidak bisa terbaca, gitu ya. Itu jadi semacam garis frame aja kalau dari sisi poster gitu ya. Nah, cuman ini sangat menarik perhatian, gitu ya. Luar angkasa, virus-virus bertebaran kayak planet gitu ya. Orang mau menatap lama ini poster, gitu ya. Nah, alangkah disayangkan kalau informasinya hanya sedikit seperti ini. Kan orang sudah bisa menatap lama. Sebaiknya informasinya itu harus diperbanyak, didetilkan agar orang mengerti bahwa ketika survive itu ada banyak yang harus dilakukan. Gitu ya. Secara teknik desain ini luar biasa. Permainan Photoshop-nya sudah oke, karena apa? Sudah bisa bermain dengan cahaya foreground background-nya. Gitu ya. Apalagi kamu harus mengedit awan di belakang itu ya di Photoshop dengan background hitam itu lumayan juga. Ini kalau saya bayangin ini layernya pasti banyak gitu ya. Layernya itu sangat banyak. Secara teknik desain oke nih, menarik. Oke, mungkin Bu Lalitia silakan. Ya, saya sepakat sih Pak. Ini emang eye-catching. Terus dia kalau dari segi originalitas dan konsep memang terhitung out of the box gitu ya. Menganalogikan kita dan virus-virus ini sama kayak pakai spacesuit gitu. Yang saya sayangkan itu pesan yang disampaikan sebenarnya ini kalau baca di penjelasan konsep tuh bagus banget gitu ya. Si yang saya nggak bisa pronounce ini nih di depan nih, si Abhyakta Delasan ini yang artinya ternyata berkembang dengan berkarya, dengan border yang di samping itu yang tulisan Sanskerta yang juga maknanya sebenarnya bagus. Sayangnya itu tidak tersampaikan karena respondennya itu nggak paham gitu. Mungkin kalau seandainya ada tanda bintang kecil gitu ya, terus di bagian poster sebelah mana tuh kayak ada arti kalimat itu tuh apa gitu, terus arti border yang di samping tuh apa, mungkin itu akan jadi lebih tepat guna, karena pertama orang tertarik ngelihat, itu kok posternya eye-catching ya, terus ngelihat mendekat, bertanya-tanya, itu si astronot ngomong apa ya, terus ada tanda bintang, kita biasa udah tahu kan, ada tanda bintang berarti ada tambahan informasi, nah di bawahnya baru kita baca pesannya, jadinya nyampe kayak gitu sih. Mungkin itu aja yang kurang dari poster ini. Mungkin Ibu Agatha. Oke, terima kasih. Ya, saya setuju dengan Pak Erwin dan Bu Lalitia. Poster ini estetis, sangat estetis, lebih ke arah seni. Tapi kalau untuk komunikasi visual dan desainnya, ya memang agak susah untuk dipahami. Cuman ide yang saya lihat di sini bagus banget kalau menurut saya. Cuman keterbacaan karena tulisannya warnanya biru muda dan dia ada glowing gitu ya, sama belakangnya juga agak mirip, nggak gitu kontras gitu. Selebihnya sih sudah disampaikan oleh Pak Erwin sama Bu Lalitia. Terima kasih. Oke, baik. Emang ini terus di samping-sampingnya juga ada kayak bahasan Sanskertanya nih. Kayak keren deh. Ya, pahlawan. Ya, okay. Iya. Selanjutnya ada dari Rara. Bentar ya, kita cari dulu. Oke, ini. Dari SMA Lab School Cibubur. Oke. Masih apa? Kalau saya lihat secara kreativitas gitu ya, masih terpengaruh sama gaya manganya itu ya. Gaya manganya masih terbawa. Secara teknik anatomi oke ini ya. Secara teknik desain proporsional si figur-figurnya, tapi secara originalitas masih terpengaruh gaya manganya. Kemudian cara penempatan pesannya ini dia menyebar. Nah, ini yang membuat fokus kita agak terpecah ketika mau lihat poster ini. Gayanya mirip dengan cover buku gitu ya, tidak seperti poster
Cuman pesannya itu kuat sebenarnya, tips 4 new normal gitu ya. Harus pakai masker, cuci tangan, distancing gitu ya. Itu kuat banget. Nah, namun tadi ya karena ini harus eye catching gitu ya, harus menarik perhatian. Sangat disayangkan justru si pesannya ini yang menjadi mengganggu tampilan posternya karena dia menyebar ada di depan para figurnya gitu ya. Secara komposisi sih masih harus diseimbangkan lagi gitu ya. Nah, tapi dari sisi teknis desain sudah menarik gitu ya. Sekelas SMA bolehlah bikin gaya manga gini, bisa anatominya bisa oke. Tapi secara originalitas tadi masih terpengaruh gaya si manga. Sisi pesan teksnya sudah kuat, namun disayangkan penyebarannya kurang balance, tidak seimbang. Jadi terkesan semrawut ya. Itu yang menjadi kita ketika lihat poster ini terpecah nih. Mau lihat pesan yang mana dulu? Gambar tarik, teks banyak gitu ya. Nah, jadi itu yang menjadi pertimbangan. Oke, silahkan mungkin Ibu Lalitia. Ya, kalau dari saya juga sepakat untuk kreativitas mungkin ini emang cukup bisa umum kita lihat. Itu konteksnya tuh masih sesuatu yang kita temui sehari-hari. Terus kalau untuk teknik desain, saya juga sepakat sama Pak Erwin untuk ukuran SMA ini sih sudah bagus gitu ya. Cuman yang menjadi masalah itu keterbacaannya sih, lagi-lagi keterbacaan karena kayak contohnya yang tulisan di sebelah kanan atas itu kan sebenarnya warning virus detected, terus udah saya nggak bisa baca yang di belakang itu tulisannya apa ya, mungkin emang maksudnya biar ada layering pesan gitu ya, cuman justru bikin saya bingung, saya seharusnya membaca pesan tentang apa sih gitu. Terus ya komposisinya juga penyebarannya mungkin bisa lebih rapih gitu, minimal margin kelilingnya itu sama gitu, konsisten. Paling itu sih, kayak sama itu tuh yang satu lagi tulisan danger COVID-19. Makin lama makin kecil, mata saya makin memincing gitu. Jadi sebenarnya di masalah hierarki keterbacaan sih. Gitu. Tapi sisanya untuk ukuran SMA ini sih sudah lebih bagus dari beberapa mahasiswa saya. Silakan, Agatha. Oke, baik. Terima kasih. Ini apa ya? Ini sih betul, saya setuju sama Pak Erwin dan Bu Ritia. Kalau misalnya di desain itu keterbacaannya memang kurang, terutama kita sangat menghindari sekali yang namanya ditumpuk seperti yang warning yang di belakang. Sama kalau menurut saya masalahnya adalah pemilihan jenis tulisannya. Biasanya kalau beberapa poster dan ilustrasi yang seperti ini mungkin jenis tulisannya bisa dibikin lebih yang tanpa ada serifnya. Jadi kalau ini kan ada ekornya, kalau yang biasanya kita pakai yang mungkin model kayak tips tulisan TIPS yang ada di atas ini. Terus kalau visual sih saya rasa sih ini nggak ada masalah, cuman mungkin komposisi pewarnaannya aja nanti mungkin perlu diperhatikan. Terus kalau misalnya ada garis atau outline yang lebih bisa diulik sih kayaknya akan lebih menarik visualnya. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Emang ini kayaknya sekarang anak-anak sekarang, termasuk saya, suka manga-manga anime-anime gitu ya. Jadi agak terinfluence budaya-budaya Jepang gitu. Ini selanjutnya ada